Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kadek Hendrawan. Hari ini akan menjelaskan atau menjabarkan proposal untuk mata kuliah metode penelitian dengan topik pengaruh kemampuan teknik dan disiplin untuk pencapaian KPI di Maintenance Department PT Borneo Prima Polri. Yang pertama, latar belakang untuk masalah ini adalah PT Borneo Prima ini merupakan salah satu owner perusahaan pertambangan batubara yang terletak di daerah Kalimantan Tengah. Dalam proses pertambangan ini sangat membutuhkan bantuan alat berat juga tenaga teknis untuk menjaga atau membantu operasional PT Borneo Prima ini. Untuk saat ini PT Borneo Prima ini memiliki kurang lebih 200 alat, mana alat tersebut terdiri dari ekskavator, dump truck, forklift, motor grader, kompaktor, dan juga truk terima dan truk support dan lainnya. Untuk tenaga teknis di PT Borneo Prima ini terdiri dari supervisor, foreman, mekanik, helper, dan tireman ataupun trainer. Nah, untuk mendukung operasional di PT Borneo Prima ini PT Borneo Prima ini memiliki beberapa divisi, ada divisi operation atau divisi maintenance department. Dan divisi maintenance department ini sangat bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan alat tersebut yang ada di PT Borneo Prima ini. Alat-alat tersebut sangat berperan tinggi atau sangat berperan penting bagi kelangsungan proses untuk produksi pertambangan. Maka perusahaan harus mendirikan maintenance department untuk dilakukannya proses maintenance dengan baik yang sesuai dengan standar pemeliharaan alat berat tersebut. Tujuannya adalah untuk meminimalis terjadinya kerusakan pada unit tersebut. Nah, maintenance ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu preventive maintenance dan juga corrective maintenance pada saat ini. Nah, saat ini di PT Borneo Prima ini masih tergolong menggunakan atau masih termasuk di corrective maintenance karena pada saat ini divisi maintenance belum mengelola pemeliharaan alat dengan baik. Karena masih banyak yang dibutuhkan oleh departemen maintenance itu sendiri, yang mana mengakibatkan kerusakan alat semakin banyak sehingga menghambat proses bisnis perusahaan. Dari pengamatan yang dilakukan pada tahun 2021, physical capability yang didapat hanya 70%, yang mana target dari perusahaan itu adalah 90%. Semakin lama kerusakan alat tersebut, semakin banyak juga physical capability kita yang hilang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknik dan faktor SDM teknik di divisi maintenance tersebut masih cukup rendah dan perlu diimprove atau perlu didevelop secara detail dan secara lebih intens lagi. Berikut adalah penjabaran atau grafik yang dimunculkan statistik yang menyebabkan menurunnya KPI pada perusahaan tersebut. Yang pertama di sini yang paling tinggi adalah manpower skill. Jadi manpower skill ini sangat berpengaruh untuk pencapaian atau perbaikan yang lebih cepat dan juga pencapaian physical capability yang lebih tinggi. Dan juga di sini yang nomor 2 itu adalah manpower disiplin. Jadi kedisiplinan manpower atau karyawan yang berada di divisi maintenance ini masih cukup rendah. Jadi masih perlu ditingkatkannya lagi development atau training yang perlu dilakukan untuk membangun mindset pada mekanik atau teknisi yang berada di perusahaan tersebut. Rumusan masalah dari topik ini adalah kemampuan teknik sangat berpengaruh untuk pencapaian KPI. Juga yang kedua, apakah kedisiplinan juga mempengaruhi pencapaian KPI.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan teknik pada semua teknisi untuk pencapaian target KPI menghasilkan sistem training yang standar, yang mana masalah utama kasus ini adalah kemampuan SDM, karena kemampuan teknik ini adalah kemampuan yang sangat menunjang untuk perbaikan suatu alat. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kehadiran awal jam kerja atau ketepatan waktu para teknisi mendatangi setiap masalah yang pernah dilakukan, seperti itu. Untuk manfaat penelitian tersendiri adalah untuk mengetahui dasar utama masalah divisi maintenance tersebut dalam kurun beberapa tahun. KPI pada proses penambangan batubara ini sangat di bawah dari target. Jadi masih perlu dilakukannya penelitian atau penjabaran apa sih yang menjadi masalah paling utama di maintenance divisi. Nah, untuk kajian teorinya di sini yang pertama, manajemen sumber daya manusia itu ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi untuk melakukan pencapaian sumber daya manusia penerapan, perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Yang dikutip dari referensi Hasibuan tahun 2019 titik 2/10. Nah, tujuan dari manajemen sumber daya manusia ini adalah agar segala kegiatan perusahaan dapat dikerjakan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga berperan untuk mengembangkan potensi karyawan perusahaan sebagai aset teknisi. Jika aset dikelola dengan baik dan didukung juga dengan sistem ART yang bagus, maka karyawan juga akan makin efektif dan akan menghasilkan kinerja yang lebih bagus bagi perusahaan. Nah, dari penjelasan di atas maka dapat diuraikan pentingnya keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk manajemen strategis, yang kedua pelatihan pengembangan, yang ketiga kepuasan karyawan, yang keempat rekrutmen dan organisasi. Dan juga bisa kita tambahkan di sini adalah untuk dasar keluh kesah dari seorang karyawan ataupun manajemen. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah disiplin kerja. Secara etimologis, disiplin kerja ini berasal dari bahasa yaitu disiplin bahasa Inggris ya, yang berarti pengikut atau penganut pengajaran, latihan dan sebagainya. Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu di mana orang yang tergabung di dalam organisasi tersebut tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ada. Maka dari itu, pengertian untuk disiplin kerja adalah suatu sikap yang menghargai atau menghormati patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah disepakati atau sudah disetujui oleh perusahaan tersebut. Nah, disiplin kerja ini sangat berkaitan dengan SDM, di mana di saat ini SDM kita masih tidak memadai karena masih banyak perlu improvement, perlu pengembangan dari tim SDM di perusahaan tersebut. Nah, pengertian maintenance management. Nah, maintenance management ini adalah atau manajemen perawatan adalah pengelolaan pekerjaan pemeliharaan dengan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian operasi pemeliharaan untuk memberikan informasi, fasilitas atau alat bantu industri. Tujuannya adalah untuk memperpanjang usia alat, menjamin ketersediaan alat, untuk menjamin kesiapan operasional, menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tersebut. Nah, di sini ada bagan struktur untuk maintenance sendiri dibagi menjadi 3, yaitu corrective maintenance, preventive maintenance, dan improvement. Tapi untuk saat ini di PT Borneo Prima ini masih lebih besar melakukan di corrective maintenance, karena untuk di preventive maintenance masih dalam tahap pengembangan, dalam tahap penambahan manpower, dalam tahap untuk kelengkapan alat-alat support seperti SAP, ERP, dan segala macamnya. Nah, maka dari itu yang paling bisa dilakukan saat ini adalah corrective maintenance. Corrective maintenance itu ialah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kerusakan pada alat. Di dalam corrective maintenance ini menjadi 2 juga, yaitu planned maintenance dan unplanned maintenance, yang mana
plan maintenance ini adalah perbaikan yang terencana, dan juga untuk unplanned adalah perbaikan yang tidak terencana, ya. Dan yang kedua, preventive maintenance adalah semua pemeliharaan atau program dilakukan untuk mencegah terjadinya failure atau mendeteksi failure sebelum terjadinya kegagalan yang diakibatkan oleh kurangnya performa pada produksi. Nah, yang ketiga adalah improvement. Improvement adalah memodifikasi beberapa komponen peralatan untuk menunjang umur komponen, atau kita membuat dalam suatu sistem itu gimana caranya kita bisa memperpanjang lifetime suatu komponen. Nah, untuk menjalankan maintenance manajemen di atas diperlukannya beberapa aspek, yaitu aspek yang tidak dipakai untuk manajemen kendaraan adalah seperti berikut. Di sini adalah informasi atau metode, terus nah, kerangka penelitian sudah di samping sudah digambarkan bagan di sini. Pada bagian penulisan menjelaskan secara peneliti dengan rincian alat bantu analisa dan materi dan alur penelitian yang dibuat secara sistematis sehingga dapat menjadi pedoman dalam pemecahan masalah. Alat bantu analisa ini adalah data yang diambil dari data kesalahan di lapangan seperti jumlah kerusakan pada alat, kesigapan technical team, kemampuan teknis pada kerusakan. Nah, seperti bagian di atas di sini, target yang menjadi utama di sini adalah KPI suatu perusahaan, yang mana targetnya adalah 95%, akan dipengaruhi oleh total unit breakdown, yang mana total unit breakdown ini juga akan dibaca dari hours meter. Hours meter ini adalah jam kerja alat. Yang kedua di sini human response, dan yang ketiga di situ adalah technical skill. Nah, human response ini akan mempengaruhi ke total unit breakdown itu yang paling besar, dan juga skill. Jadi semua di sini akan sangat berhubungan erat untuk mencapai KPI yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan. Nah, hipotesis dari pembahasan di atas adalah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, atau yang artinya hupo atau sementara, dan tesis pernyataan atau teori. Mengutip dari buku Hipotesis dan Variabel Penelitian, hipotesis menjadi jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Nah, kebenaran harus diuji secara empiris. Nah, tujuan hipotesis ini dalam penelitian yaitu membuat kerangka untuk laporan penelitian, memberi pernyataan hubungan yang dapat diuji, dan memudahkan perluasan pengetahuan. Sedangkan fungsi hipotesis dalam penelitian yaitu memandu penelitian, memfokuskan penelitian, memperkecil jangkauan, dan membantu penelitian tetap pada jalur yang berhubungan dengan variabel. Jadi untuk penelitian ini menggunakan hipotesis studi kasus untuk mendapatkan hasil yang akurat, dan juga memperbandingkan data dengan keadaan aktual. Jadi data-data yang didapatkan keseharian itu akan di-compare atau akan dibandingkan dengan keadaan aktual yang berada di lapangan. Nah, tepatnya yang dipakai di dalam penelitiannya adalah hipotesis deskriptif, yang mana hipotesis ini adalah jawaban sementara dari salah satu deskriptif yang berhubungan dengan variabel. Nah, untuk H0-nya adalah kemampuan teknik sangat berpengaruh dengan capaian KPI, dan juga data yang didapat hipotesis komparatif ini, yang mana rumusan masalahnya adalah membandingkan dua variabel penelitian, yaitu hipotesis kedisiplinan dan juga hipotesis skill. Nah, jenis-jenis pendekatan penelitian untuk saat ini yang dilakukan pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini adalah lebih mendekatkan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, yaitu kita terjun langsung ke lapangan, kita berkomunikasi dengan tim teknis apa yang menjadi masalah di lapangan seperti itu, dan juga kita mengumpulkan data dari teman-teman atau karyawan yang berada di tim planning untuk bisa menggabungkan data untuk mencapai hasil penelitian yang lebih akurat.
Yang kedua di sini metode kuantitatif, yang mana pendekatan ini adalah pendekatan yang berdasarkan ilmu pada filsafat positif dipakai untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu. Jadi alat ukur ini kita gunakan dari alat ukur tim planning yang berada di PT Murni saat ini. Jadi di sana kita bisa melihat statistik kerusakan, statistik respon dari manpower atau tim teknis itu sendiri. Nah, objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan batu bara yang berada di wilayah ini memiliki populasi yang cukup banyak, yaitu kurang lebih sekitar 200 atau 300-an unit. Untuk saat ini beroperasi di daerah Surabaya dengan jarak operasional adalah 150 kilo, yang mana tujuan ini adalah untuk mengetahui atau untuk melihat jumlah breakdown unit dari yang disebabkan oleh kedisiplinan dan juga respon dan tingkat breakdownnya unit diakibatkan dari kedisiplinan, dan juga subjeknya di sini adalah karyawan operasional dalam proses pengangkutan. Jadi kita melakukan penelitian ini dengan objek karyawan dan juga alat bantu perusahaan. Nah, data penelitian ini menggunakan berbagai informasi data untuk menentukan suatu titik utama masalah proses yang dilakukan ini adalah atau bagian yang dikumpulkan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut. Di sini kita mengambil data primer. Data primer ini adalah data wawancara. Kita berbicara langsung dengan mekanik, kita berbicara langsung dengan tim operasi, kita berbicara langsung dengan tim planning. Apa sih yang menjadi kendala, terus untuk biaya operasionalnya seperti apa, komponen yang akan kita kumpulkan itu harus sesuai dengan data-data awal. Yang kedua di sini adalah data sekunder. Data sekunder ini adalah pengumpulan data yang digunakan merupakan data sejarah kegagalan komponen pada mesin. Jadi kita melihat histori sebelumnya, oh ini kerusakannya seperti ini. Jadi itulah yang kita jadikan acuan untuk kedepannya agar bisa mengantisipasi sebelum unit itu rusak. Kita sudah melakukan penggantian di komponen dengan menghitung hours meter atau jam kerja unit tersebut. Nah, yang kedua di sini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dilakukan di setiap perusahaan komponen yang diakibatkan oleh lemahnya kemampuan teknik dan tingkat disiplin yang sangat kurang untuk operasional. Bisa dilihat dari perhitungan time to failure atau TTF, atau time to repair, dan TBF atau time between failure. Jadi semua di situ ada rumusan tersendiri untuk menghitung waktu kerusakan. Nah, di sini yang terakhir di sini adalah definisi operasional. Nah, menurut Sugiono, pengertian definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, seperti itu. Jadi datanya semua dikumpulkan dari variabel-variabel tersebut dikumpulkan dan kita tarik datanya, maka keluarlah atau kita dapat menyimpulkan suatu kesalahan. Yang paling terakhir di sini adalah daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang mana menjadi acuan untuk penulisan di metode penelitian yang saya lakukan. Nah, demikian isi penjabaran proposal untuk pengaruh kemampuan teknik dan disiplin untuk pencapaian KPI di Maintenance Department untuk PT Murni Prima. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk waktunya, terima kasih. Salam semangat.